Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Tanjung Jabung Barat yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita muliakan para tuan-tuan guru, para ahli ulama, dan hormati Bapak Sekda, Pak Asisten, Asisten 1, Ibu-ibu, dan yang kami banggakan, Ketua MUI Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta seluruh pengurus MUI Tanjung Jabung Barat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk melaksanakan satu rangkaian yang memang telah lama diagendakan oleh Ketua MUI bersama pemerintah daerah. Kenapa ini kita lakukan? Karena banyak agenda-agenda ke depan yang harus kita kerjakan secara bersama. Karena pemerintah daerah itu perlu yang memberikan nasihat dan masukan, perlu bimbingan dan pendampingan, dan itu secara formal dimiliki oleh Majelis Ulama. Oleh karena itu, Majelis Ulama selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan untuk dilakukan program-program yang akan dituangkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan, dalam bentuk hal-hal lain yang menyangkut dengan beberapa kebutuhan masyarakat kita hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Ketua MUI bahwa Tanjung Jabung Barat dari 11 kabupaten kota, Tanjung Jabung Barat itu nomor 2 kabupaten termiskin setelah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, predikat miskin ini tidak ada hilang sampai hari ini. Ya. Tapi saya rasanya ragu juga ya. Rasanya kami orang lokal juga ya. Tapi dalam statistik, dalam Bappenas secara nasional juga Tanjung Jabung Barat masih masuk dalam nomor 2 dari 11 kabupaten kota. Artinya ini menjadi momok yang sangat sulit untuk kita keluar kalau tidak kita lakukan upaya bersama mengentaskan. Kalau menghapus kemiskinan tidak mungkin. Sama Nabi mengatakan sedikitkan hutang. Artinya Rasulullah sudah memprediksi tidak akan mungkin kita menghilangkan hutang. Ya. Kemiskinan itu juga tidak akan mungkin dihilangkan. Karena ada kemiskinan struktural, ya. Ada kemiskinan yang memang diwariskan oleh datunya neneknya ke bawah, ya, mulai dari perilaku dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ada potensi umat yang luar biasa di Tanjung Jabung Barat. Potensi itu sudah dikembangkan oleh kabupaten kota seluruh Indonesia. Dari 514 kota madya dan kabupaten, kita Tanjung Jabung Barat ini termasuk yang paling tertinggal dalam mengelola potensi umat itu. Apa potensi itu?
potensi itu adalah zakat. Kita tahu dari 11 kabupaten kota, Tanjung Jabung Barat ini kota yang paling agamis gitu. Tapi kalau dihitung pendapatan zakat dari 11 kabupaten kota, kita yang paling buyur bawah sekali ya. Artinya pemahaman keagamaan itu tidak berbanding lurus dengan kesadaran untuk mengeluarkan zakat yang dikelola oleh Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Nah, oleh karena itu kami ngobrol juga dengan Ketua MUI dan kami juga Pak Sekda kemarin sudah mengeluarkan ya, kita tahun ini belajar, saya tidak menyebut zakat ya, belajar dulu. Kenapa saya sebut belajar? Kita ambil dari potongan tunjangan penghasilan pegawai TPP. Tunjangan penghasilan pegawai di Tanjung Jabung Barat ini itu grade-nya tuh 1, paling besar, paling tinggi itu. Kepala dinas itu sebulan itu TPP-nya 14 juta. Masa orang 14 juta ada bayar zakat? Ya. Itu paling tinggi. Dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, ada yang 9 juta, ada 10, ada 11, ada 12. Paling tinggi itu Tanjung Jabung Barat. Maka saya katakan pegawai di Tanjung Jabung Barat itu adalah pegawai yang paling kaya 11 kabupaten kota karena penghasilan tinggi, Pak. Sekda ini tandingan sekda yang lain lebih banyak ya. Sekda ini banyak, Pak. Iya. Nah, coba kabupaten kita telah memberikan apresiasi, penghargaan kepada pegawai. Tapi kita ingin bagaimana pegawai itu juga memberikan kontribusi terhadap persoalan yang dihadapi kabupaten kita, ialah masalah kemiskinan. Nah, kalau ini tidak kita keroyok ramai-ramai, tidak kita manfaatkan potensi umat ini, kita sulit. Bagaimana kita bisa membantu, Pak? Ya. Nah, alhamdulillah ini Pak Sekda kemarin kita sudah dapat mengumpulkan kurang 10 juta ya Pak Sekda ya, 400 juta Pak. 400. Tadi kita sama MUI. Nah, kami pengen nanti MUI buat format bagaimana mengembangkan ekonomi rakyat deh. Ekonomi yang memang nanti kita berikan bantuan itu dia menjadi ekonomi produktif. Misalnya kita berikan gerobak baksonya, misalnya harga gerobak 5 juta, lalu untuk pengolahannya 5 juta, kemudian untuk personalnya 15 juta, tapi kita berikan dalam bentuk formatnya, lalu nanti ada pendampingan di situ. Dari MUI nanti silahkan kita buat mengkreasikannya itu. Kita tidak usah payah-payah lah. Misalnya 1 tahun ini ada 20 orang yang kita bantu, ya. Nah, termasuk kemarin Pak, ada yang kaki patah ya di Pebble itu dibantu dengan PR ya. Kami dapat dari Jambi kemarin dua itu nanti yang kakinya patah yang tidak bisa berusaha diberikan PR, nanti dia bisa berjualan dengan PR-nya itu. Kemarin dibantu dari salah satu organisasi sosial. Nah, kami bekerja sama dengan organisasi sosial itu. Alhamdulillah bisa berkembang, Pak. Dia bisa jual sayur tapi pakai PR, ya. Nah, cuma lagi-lagi kita memerlukan bagaimana data modal dari usaha-usaha itu. Nah, ini salah satu keprihatinan kita bersama, bagi sekalian. Kita tidak ingin bahwa Tanjung Jabung Barat ini termasuk kota yang termiskin nomor 2, ya, malu gitu ya. Artinya pemahaman agamanya bagus, pengamalan agamanya bagus, tapi kita dianggap tidak peduli dengan ada orang-orang miskin yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk kita entaskan, ya. Tidak bisa semua kita bantu, separuh pun sudah cukup, luar biasa ya potensi ini kita gerakkan. Nah, lalu yang kedua, ini sekalian hari ini yang saya hormati, memang kita sudah dalam SKB
ya, surat keputusan bersama Menteri Agama, ya, kemudian Polhukam, ya, pengadilan dan MUI, pemerintah daerah untuk masing-masing agama itu diwajibkan untuk memberikan pemahaman keagamaannya kepada yang sudah beragama. Jadi orang Islam tinggal diajari ajaran Islam, orang Kristen ajari Kristen, tidak boleh saling mendakwah gitu ya. Jadi kerukunan umat beragama, kerukunan internal umat agama, kemudian tegak rasa, ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nah ini akan kita sinergikan nanti MUI dengan FKUB. Kebetulan juga di pengurus FKUB juga ada di pengurus MUI. Nah kenapa Bapak Ibu sekalian kita ini sampaikan? Karena Tanjung Barat ini, ya, kita sudah masuk, sebentar lagi akan ada jalan tol, ya, nanti yang tembus dari Riau langsung ke Tungkal, Tungkal nanti ke Jambi, Jambi tempuh nanti akan ada jalan layang, ya, dan kita nanti ke Jakarta itu bisa dalam waktu tidak hitungan malam lagi, itu cepatnya ini, ya. Dan tentu nanti imbas ini mungkin ada upaya-upaya lain gitu untuk mengganggu ketentraman beragama di Tanjung Barat. Sebab dinamika sosial yang terus berkembang itu kemudian nanti memberikan dampak yang negatif, terutama pemahaman keagamaan yang kemarin terjadi di Pasuruan, ya, yang kelompok sempalan keagamaan. Alhamdulillah di Tanjung Barat belum kita temukan itu. Nah kita sangat inginkan nanti ada program dari MUI, ya, pembinaan imam, pembinaan khatib, ya, kita ulang lagi. Kemudian pemahaman keyakinan etika Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi kita sampaikan. Kenapa ini kami sampaikan? Untuk menjaga kerukunan, ya, terutama antar umat Islam sendiri. Jangan sampai nanti terjadi fiksi-fiksi kelompok-kelompok itu. Jadi akhirnya mengagungkan pemahamannya. Nah ini kita sangat menginginkan nanti ada program dari Majelis Ulama Indonesia Tanjung Barat, ya, yang memberikan pemahaman keagamaan, terserah nanti dalam bentuk pelatihan imam atau pelatihan khatib, ya, juga pelatihan petugas-petugas syara lainnya, serta untuk menyisipkan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab yang sudah disepakati oleh Majelis Ulama. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian yang saya hormati, jadi sangat berterima kasih atas kehadiran tuan-tuan guru pada malam hari ini di Rumah Dinas Bupati, ya, dan insya Allah mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang untuk selalu bersilaturahmi di Rumah Bupati ini dalam rangka untuk memberikan sumbang saran, masukan-masukan, ya, yang sangat produktif bagi kami untuk menyusun program-program di pemerintah daerah, terutama di Esra, ya, kemudian nanti di dinas-dinas lain, sehingga Majelis Ulama nanti bisa menggandeng, ya, baik di situ dinas sosial, kemudian nanti situ ada dinas P3A, P2KB, Pak, ya. Nah yang sekarang ini yang terjadi, kita Tanjung Barat ini sekarang termasuk disoroti masalah perzinahan, orang tua berzinah sama anaknya dipaksa, ya. Nah ini sudah banyak terjadi, Pak. Jadi anak kandung dihamili oleh orang tua karena ayahnya tidak tahu hukumnya itu, ya, ini sudah masuk ke pengadilan. Dan kekerasan dengan anak itu sangat banyak, Pak, terutama anak-anak perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu ayahnya, itu ayah tiri dan sebagainya. Ini sekarang di Tanjung Barat ini sudah marak, Pak, ya. Kemarin kami dipanggil di kejaksaan, disampaikan Pak Bupati, ini jangan kita anggap enteng, ini sudah mulai nampak nih,
Jadi gelombangnya itu semakin hari semakin naik Pak. Dan yang mengadukan ke pengadilan itu juga tidak banyak karena takut tadi. Rupanya setelah diwawancarai dan sebagainya banyak sudah terjadi di tengah masyarakat kita. Nah ini menjadi keprihatinan kita semua ya, bahwa ini sudah terjadi. Dan terakhir Bapak sekalian, kami kemarin dapat kunjungan Badan Narkotika Nasional ke Tanjung Jabung Barat. Kemarin dia melakukan sosialisasi di Kampung Nelayan. Ternyata cukup mengejutkan Pak. Kampung Nelayan kita ini sudah sama dengan Kota Jambi gitu, Pak. Pandan, Pulau Pandan tuh Pak. Yang di Jambi itu, Rantau Pandan ya. Pulau Pandan. Nah, Pulau Pandan itu kelompoknya itu ada di situ. Semuanya ada di situ. Ternyata katanya hasil mereka sosialisasi kemarin, kampung nelayan itu sudah hampir sama gitu. Jadi ini bahaya laten Tanjung Jabung Barat. Ya saya tidak tahu, mungkin nanti dari situ bisa menyebar Pak. Jadi mulai ayah, istrinya, anaknya sampai cucunya memakai, ya bahkan menjual. Dan ternyata kita Tanjung Jabung Barat tidak tahu informasi itu. Jadi hasil mereka itu sosialisasi menyampaikan bahwa secara nasional Tanjung Jabung Barat ini disoroti narkotikanya, narkobanya itu. Nah jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, sungguh banyak persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi ya. Dalam maka Nabi selalu mengingatkan kita sesudah iman kepada Allah adalah tanggung jawab sosial kita ya. Artinya tanggung jawab anak-anak kita pada masa yang akan datang supaya jangan terjerembab dalam narkoba ya, kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi atas nama Bupati, keluarga kami sebagai bupati, keluarga dan seluruh pemerintah daerah ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada hal-hal baik ucapan tindakan kami yang sengaja atau tidak sengaja, kami mohon dimaafkan dan diharapkan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu berdiskusi nanti yang akan datang, kemudian menyusun program. Dan saya ngomong sama ketua, insya Allah selama kami jadi bupati, kami akan support MUI kita ya. Saya yakin kalau MUI di kabupaten itu kuat, maka persoalan-persoalan ini dapat kita tangani dengan baik. Tapi kalau di kabupaten itu MUI-nya tidak kuat, kita khawatir nanti, karena suara MUI itu sangat berpengaruh pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tadi saya ngobrol sama Pak Gubernur, beliau ingin melihat MUI Tanjung Jabung Barat katanya, ya, ingin jadikan contoh. Ya. Jadi bisik-bisik sama saya, Pak Bupati, kami akan nanti yang dilakukan kabupaten ini nanti contoh provinsi. Nah ini asik dah, paksa anggaran dinaikkan lagi. Ya. Jadi kita mudah-mudahan strategi ini bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah ya, tahun yang akan datang ini hubungan-hubungan ini semakin baik sehingga program-program pemerintah dapat kita jalankan secara bersama. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kami sudahi dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.